Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, khususnya mahasiswa STAI Darut Tauhid Bandung, program studi Hukum Ekonomi Syariah. Insya Allah di kesempatan hari ini saya akan coba menyampaikan satu tema, yakni terkait dengan bagaimana hukum jual beli bejana emas, hukum jual beli patung, hukum jual beli gambar, dan alat permainan. Hal ini dimaksudkan adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah fikih muamalah akad jual beli. Yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan hukum bejana, hukum jual beli bejana. Hukum asal bejana ini adalah halal dan mubah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karenanya, bahwa semua bentuk bejana, baik itu yang terbuat dari besi, tembaga, kuningan, dan lain-lainnya, ini halal dan mubah digunakan, kecuali yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bejana yang diharamkan penggunaannya untuk makan dan minum adalah bejana yang khusus terbuat dari emas dan perak. Saya ulangi bahwa seluruh bejana itu boleh, termasuk diperjualbelikannya juga boleh, digunakan juga boleh, baik itu yang terbuat dari besi, tembaga, kuningan, dan lain-lain, kecuali ya yang digunakan untuk makan dan minum adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Itu yang kemudian dihukumi haram. Lalu bagaimana hukum jual beli emas, bejana yang dilapisi emas dan penggunaannya? Nah, ini menurut mazhabnya Hanafi, bahwa penggunaan bejana yang terbuat dari emas murni untuk makan dan minum adalah hukumnya haram. Namun jika hanya dihiasi emas, hanya dilapisi gitu, maka hukumnya menjadi makruh, asalkan ini tidak digunakan secara berlebihan atau untuk bertujuan pamer. Ini terdapat dalam Al-Kasani tahun 1983. Kemudian menurut mazhabnya Maliki, beliau juga sama, mengharamkan penggunaan bejana dari emas murni untuk makan dan minum. Tetapi beliau membolehkan penggunaannya. Untuk apa? Untuk keperluan lain seperti penyimpanan barang atau penyimpanan parfum. Nah, bejana yang hanya dihiasi emas ini diperbolehkan selama hiasannya tidak mengganggu pengguna. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, beliau berpendapat bahwa penggunaan bejana emas dan perak secara mutlak diharamkan, baik yang murni maupun yang hanya sebatas dihiasi emas. Ini berdasarkan hadis Nabi yang melarang penggunaannya, ada di dalam An-Nawawi tahun 1990. Kemudian menurut mazhab Hambali, beliau juga sama mengharamkan penggunaan bejana emas murni ini untuk makan dan minum. Tetapi mazhab Hambali ini membolehkan untuk menjual belikannya jika digunakan untuk tujuan yang tidak diharamkan, seperti mahar, kemudian
kemudian untuk hadiah. Nah, bejana yang hanya dihiasi emas menurut Hambali ini diperbolehkan jika kadar emasnya sedikit dan tentunya tidak mendominasi bentuk dari bejana itu sendiri. Berdasarkan pendapat dari keempat mazhab tadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli bejana emas ini tetap diperbolehkan. Namun, untuk penggunaan bejana emas untuk makan dan minum, hukumnya haram. Terdapat perbedaan pendapat mengenai penggunaan bejana emas untuk tujuan lain. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, mereka memperbolehkan penggunaan bejana emas ini untuk tujuan lain selama tidak berlebihan dan tentunya tidak menimbulkan satu kesombongan di dalam diri. Adapun menurut mazhabnya Maliki dan Hambali, tetap mereka melarangnya. Kenapa? Karena dianggap sebagai bentuk kemewahan yang tidak sesuai dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam. Nah, bejana yang dihiasi emas ini diperbolehkan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i selama tidak digunakan untuk makan dan minum. Sementara menurut mazhabnya Maliki dan Hambali melarang. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah terkait dengan hukum jual beli patung dan gambar. Di dalam Islam, hukum jual beli patung dan gambar menjadi perbincangan di kalangan ulama karena berkaitan erat dengan prinsip-prinsip tauhid dan larangan terhadap unsur kesyirikan. 4 mazhab utama dalam fikih Islam, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali memiliki pandangan yang berbeda dalam penentuan hukum jual beli patung dan gambar. Ini tergantung pada bentuk, kemudian tujuan penggunaan, dan potensi pelanggaran terhadap ajaran Islam. Yang pertama, terkait dengan hukum jual beli patung dan gambar ini adalah menurut mazhabnya Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, bahwa jual beli patung yang menyerupai makhluk hidup secara sempurna ini hukumnya haram karena dapat menjerumuskan kepada kesyirikan. Namun, ada catatannya, jika patung tersebut tidak memiliki bentuk sempurna atau tidak menyerupai makhluk hidup secara utuh, maka mazhab Hanafi memperbolehkannya. Adapun gambar yang 2 dimensi ini, mazhab Hanafi ini memperbolehkannya selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat. Adapun menurut mazhab Maliki, beliau mengharamkan jual beli patung yang menyerupai makhluk hidup jika dikhawatirkan digunakan untuk penyembahan atau tujuan yang bertentangan dengan akidah Islam. Namun, jika patung tersebut digunakan sebagai mainan anak-anak atau sebagai dekorasi tanpa ada unsur untuk kesyirikan, untuk penyembahan terhadap patung atau gambar tersebut, maka hukumnya makruh, bukan pada level haram. Sedangkan gambar 2 dimensi, menurut mazhab Maliki ini, beliau memperbolehkannya selama apa? Selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian menurut mazhabnya Syafi'i, ini mereka memiliki pandangan yang lebih ketat. Jual beli patung yang berbentuk makhluk hidup secara utuh, mereka mengharamkan secara mutlak, meskipun hanya untuk hiasan. Namun gambar 2 dimensi ini masih tetap memperbolehkan jual belinya selama tidak mengandung unsur kesyirikan atau bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun menurut mazhab Hambali, mereka sejalan dengan mazhabnya Syafi'i dalam mengharamkan jual beli patung secara mutlak.
baik untuk hiasan maupun untuk tujuan lain. Namun, jika patung tersebut tidak berbentuk makhluk yang bernyawa atau hanya sebatas mainan anak-anak, maka ini hukumnya boleh diperjualbelikan. Nah, sebagai kesimpulan terkait dengan hukum jual beli patung dan gambar, bahwa mayoritas ulama dari 4 mazhab ini mereka mengharamkan. Mengharamkan apanya? Mengharamkan jual beli patung yang menyerupai makhluk hidup secara sempurna, karena dikhawatirkan menjerumuskan kepada penyembahan berhala, yang menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai patung yang tidak sempurna atau pada gambar yang sebatas gambar 2 dimensi. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam ini dianjurkan untuk berhati-hati dalam memperjualbelikan patung serta gambar. Agar apa? Agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih hukumnya jual beli alat permainan seperti apa? Seperti dadu, kemudian juga catur. Ini beberapa pendapat. Menurut yang pertama adalah menurut mazhabnya Hanafi. Mazhabnya Hanafi, mereka mengharamkan permainan dadu ini. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang sangat keras terhadapnya. Oleh karena itu, jual beli dadu juga diharamkan. Sedangkan permainan catur diperjualbelikan jika tidak melalaikan. Jadi boleh, tapi dengan catatan tidak melalaikan. Tidak melalaikan kewajiban apa? Kewajiban untuk melakukan ibadah, dan juga tentunya tidak mengandung unsur judi. Ya, hukumnya boleh seasal tidak mengandung unsur judi. Menurut mazhabnya Maliki, permainan dadu ini dihukumi haram karena berkaitan dengan perjudian, sehingga jual belinya juga diharamkan. Sedangkan permainan catur ini menurut mazhabnya Maliki boleh jika dimainkan dengan niat untuk melatih kecerdasan, untuk melatih strategi, bukan untuk perjudian dan untuk mengabaikan kewajiban agama. Itu catatannya. Menurut mazhabnya Syafi'i, terkait dengan hukum jual beli alat permainan seperti dadu dan catur ini, mereka memiliki pandangan yang lebih ketat terhadap permainan dadu dan catur ini. Dadu dihukumi haram secara mutlak karena hadis yang melarangnya, sehingga jual belinya pun termasuk kategori haram. Adapun catur, menurut mazhabnya Syafi'i, berbeda pendapat, sebagian mengharamkan dan sebagian lainnya memperbolehkan dengan syarat tidak melalaikan kewajiban ibadah. Adapun menurut mazhabnya Hambali, mereka mengharamkan permainan dadu berdasarkan hadis yang sama. Ya, hadis yang menyebutkan terkait dengan ancaman bagi yang memainkannya. Sedangkan catur juga dilarang jika melalaikan kewajiban atau menyerupai judi. Oleh karena itu, jual beli dadu ini tetap diharamkan. Sementara jual beli catur masih diperdebatkan tergantung pada tujuan penggunaannya. Jual beli alat permainan ya seperti dadu ini diharamkan karena adanya larangan yang jelas dalam hadis. Sementara itu, hukum jual beli catur masih menjadi perbedaan pendapat. Jika dimainkan untuk melatih kecerdasan dan tidak melalaikan kewajiban, maka diperbolehkan menurut sebagian ulama. Lalu bagaimana terkait dengan hal tadi ya, jual beli alat permainan dan hadis menurut fatwanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama, bahwa hukum jual beli alat permainan, MUI menetapkan bahwa permainan yang digunakan untuk perjudian seperti kartu remi,
dadu, dan permainan taruhan lainnya hukumnya haram. Untuk apa? Untuk diperjualbelikan. Kenapa? Karena ini termasuk dalam kategori maisir, dalam kategori perjudian, yang tentunya ini dilarang di dalam Islam. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsu min amali syaitan. Mengharamkan. Ya, sudah jelas diharamkan perjudian. Permainan yang memiliki manfaat edukatif dan tidak melalaikan kewajiban agama ini diperbolehkan dengan syarat tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, hukum hadiah dalam permainan. MUI dalam hal ini mengharamkan hadiah yang diperoleh melalui sistem perjudian. Ya, lagi-lagi judi gitu ya. Yang diharamkan itu dengan sistem judi seperti lotre atau undian berbayar yang marak saat ini. Hadiah yang diberikan sebagai bentuk apresiasi tanpa unsur perjudian ini yang diperbolehkan. Seperti apa? Seperti hadiah dalam kompetisi yang dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, semua fatwa MUI mengenai jual beli alat permainan dan hadiah ini terdapat pada fatwa MUI nomor 1 tahun 2003 tentang perjudian dalam perspektif Islam. Kemudian fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 tentang jual beli barang haram dan manfaatnya. Dan yang ketiga ada pada fatwa MUI nomor 14 tahun 2013 tentang hukum keberuntungan dalam promosi penjualan. Nah, berdasarkan fatwa MUI dan dalil-dalil syariat, dapat disimpulkan bahwa jual beli alat permainan dalam Islam ini bergantung pada tujuan penggunaannya. Jika permainan tersebut mengandung unsur perjudian atau melalaikan kewajiban agama, maka hukumnya haram. Namun, jika permainan tersebut bersifat edukatif dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ini diperbolehkan. Begitu juga dengan hadiah, di mana hadiah yang diberikan dalam konteks perjudian tetap hukumnya haram. Sedangkan hadiah yang diberikan dalam bentuk apresiasi tanpa unsur taruhan, ini yang kemudian tetap diperbolehkan. Sebagai kesimpulan dari pertemuan materi saat ini, bahwa mayoritas ulama sepakat untuk mengharamkan penggunaan bejana emas murni, ya. Penggunaan emas murni untuk apa? Untuk digunakan sebagai alat untuk makan dan minum. Tetapi kemudian ini terdapat perbedaan pendapat mengenai bejana yang hanya dihiasi emas. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dianjurkan untuk menghindari penggunaan bejana emas, kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan tertentu yang dibolehkan oleh syariat. Berdasarkan pendapat dari keempat mazhab tadi, dapat disimpulkan bahwa jual beli patung yang memiliki bentuk tubuh manusia atau hewan atau bentuk makhluk hidup yang lainnya gitu ya adalah haram, karena ini dapat menjadi perantara menuju kesyirikan. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai gambar. Semua mazhab sepakat bahwa gambar yang tidak memiliki ruh seperti gambar pemandangan ini yang diperbolehkan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai umat Islam untuk senantiasa memahami hukum ini agar tidak melanggar ketentuan dari syariat Islam. Kemudian juga, permainan dadu ini diharamkan. Ya, ini menurut mazhab, semua mazhab, 4 mazhab sepakat bahwa permainan dadu ini haram karena mengandung unsur maisir, unsur perjudian. Ya. Kemudian permainan catur ini dianggapnya makruh, jadi hukumnya makruh oleh semua mazhab karena dapat melalaikan dari kewajiban agama dan menyerupai permainan dadu.
Berdasarkan fatwa MUI dan dalil-dalil syariat dapat disimpulkan bahwa jual beli alat permainan dalam Islam bergantung pada tujuan penggunaannya. Jika permainan tersebut mengandung unsur maisir, unsur perjudian, unsur yang melalaikan kewajiban agama, maka dijatuhi hukuman haram. Namun jika permainan tersebut bersifat edukatif dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya boleh. Demikian, terima kasih, hatur nuhun, jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala kekurangan dari apa yang sudah disampaikan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.